Dari berita koran Tempo per 10 Februari 2022, kerugian investasi bodong di Indonesia tercatat mencapai 117,4 triliun sejak 10 tahun terakhir. Wow, banyak banget kan? Kerugian investasi bodong ini lebih besar dari APBD DKI Jakarta tahun 2021 sebesar 79,89 triliun dan hampir 12 kali lebih besar dari dana PON ke-20 Papua tahun 2021 sebesar 10,43 triliun. Data yang dirilis Satgas Waspada Investasi OJK itu berdasarkan proses hukum yang sudah berjalan. Dan kemungkinan yang belum lapor masih ada. Jadinya lo harus hati-hati nih ketika berinvestasi supaya nggak terjebak investasi bodong. Untuk itu, ketika lo memutuskan berinvestasi di pasar modal, lo harus tahu terkait lembaga-lembaga yang berkaitan dengan investasi di pasar modal. Salah satu ciri investasi bodong adalah tidak memiliki izin atau tidak terdaftar di lembaga resmi. Kali ini kita akan coba belajar bagaimana struktur dari pasar modal yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga terkait dengan pasar modal sendiri. Kenapa harus belajar lembaga-lembaga yang ada di pasar modal? Emangnya penting, Bang? Nah, coba gue analogikan nih bro, supaya mudah kita pahami. Dulu ketika lo sekolah, ada tuh organisasi untuk siswa, agar nantinya ketika siswa ingin membuat kegiatan atas nama sekolah bisa terwadahi. Organisasinya ini kita kenal dengan OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah. Pernah atau enggaknya lo jadi pengurus OSIS, pasti sedikit-sedikit lo tau lah ya gimana fungsi OSIS itu sendiri. Di mana organisasi inilah tempat siswa untuk menyalurkan aspirasi ataupun membuat kegiatan-kegiatan seperti turnamen futsal, perayaan hari besar keagamaan, pentas seni, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Kita akan coba membahas sedikit terkait struktur dari OSIS, supaya jadi gambaran betapa pentingnya organisasi ini di sekolah. OSIS ini juga memiliki pembina. Pembina OSIS dari guru di sekolah. Biasanya sih wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Nah, tugasnya ini jadi pengawas OSIS. Kalau perlu, sesekali memberikan arahan dan bimbingan agar organisasi OSIS berjalan dengan baik. Jadi, pengurus kalau bingung bisa nih konsultasi dengan pembina OSIS. OSIS sendiri dipimpin oleh ketua OSIS yang nantinya akan dibantu oleh jajarannya seperti wakil ketua OSIS yang bertugas menggantikan ketua OSIS jika berhalangan hadir. Sekretaris OSIS yang berkaitan dengan administrasi sendiri, mulai dari surat menyurat, proposal, dan lain-lain. Kemudian ada bendahara OSIS yang nanganin keuangan OSIS baik dari dana sekolah maupun dari siswa. Nah, nantinya OSIS akan memiliki bidang-bidang tergantung kebutuhannya. Bidang-bidang inilah yang akan menjembatani setiap kegiatan siswa yang akan diadakan seperti turnamen futsal, hari besar keagamaan, pentas seni, bakti sosial, dan kegiatan lainnya. Sehingga kegiatan siswa nggak ilegal lagi, melainkan ditanggung jawabi oleh OSIS. Sehingga sekolah pun dengan tenang bisa memberikan izin kegiatan. Kalau misal ada masalah di sekolah, cukup memanggil pengurus OSIS sebagai perwakilan tanpa harus memanggil semua siswa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Di pasar modal juga memiliki struktur agar nantinya kegiatan yang ada di pasar modal bisa berjalan dengan baik. Ada nih yang bertugas sebagai pembina yang ngawasin berjalannya pasar modal yang dibuat berdasarkan peraturan yang telah disusun. Seperti memberikan izin perusahaan sekuritas, izin efektif perusahaan yang mau IPO, serta perizinan dan pengawasan lainnya agar nantinya semua yang terlibat di dalam pasar modal bisa terlindungi. Nah, kita-kita nih sebagai investor juga aman ketika menginvestasikan uang kita. Lembaga yang mengawasi ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita kenal dengan OJK. OJK ini memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Nantinya di OJK ini ada bidang khusus yang nanganin terkait pasar modal. Investasinya kan di pasar modal. Bentuk pasarnya sama kayak pasar pada umumnya. Tapi jangan coba-coba beli minyak goreng atau cabai di pasar modal. Dipastikan gak ada, karena hanya menjual produk investasi. Kalau mau beli perusahaan yang produksi minyak goreng, baru ada. Oh iya bang, ada nggak yang ngelola pasar modal? Kalau ada, siapa tuh bang? Pasti ada dong yang ngelola pasar modal, kan? Kan? Nah, di pasar modal pengelolanya ini kita kenal dengan BEI atau Bursa Efek Indonesia. Kalau istilah kerennya sih IDX atau Indonesia Stock Exchange.
Supaya menambah rasa aman investor, ada nih lembaga penjamin secara hukum agar setiap investor bisa mendapatkan surat berharga yang dibeli dan investor yang menjual surat berharganya menerima uang dari surat berharga yang dijual. Contohnya aja jual beli saham. Nah, ini akan ditangani oleh KPEI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia. Untuk menyimpan dan menyelesaikan proses pencatatan investasi di pasar modal, serta memberikan KTP investor yang disebut dengan SID atau Single Investor Identification, akan ditangani oleh KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia. Ketiga lembaga tadi disebut dengan Self-Regulatory Organization atau SRO pasar modal, di mana mereka-mereka ini diberikan wewenang membuat aturan terkait pasar modal, seperti mengubah jam perdagangan di pasar modal, menentukan berapa hari proses penyelesaian jual beli saham, dan berbagai macam aturan lainnya yang tidak bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh OJK. Apa hanya ini aja lembaga yang menangani pasar modal, Bang? Jawabannya enggak, masih banyak lagi. Ya, mungkin kalau gue punya umur yang panjang di video yang lain akan gue coba bahas. Karena kelamaan nantinya kalau dibahas di sini. Setidaknya lo udah paham nih, kalau mau investasi nggak akan jauh-jauh dengan 4 lembaga ini. Sehingga lo bisa terhindar nih dari investasi bodong. Ngomong-ngomong, karena kita sering bahas saham, gue kasih tahu nih sedikit tambahan terkait struktur pasar modal untuk membantu proses jual beli saham. Lo akan dibantu oleh perusahaan sekuritas, karena investor nggak bisa secara langsung membeli saham alias harus melalui perantara. Nah, kemudian dana investor nantinya akan disimpan oleh bank custodian atau bank khusus investasi supaya nantinya ketika perusahaan sekuritas tidak beroperasi lagi, dana nasabah tidak hilang karena bank custodian ini terpisah dengan perusahaan sekuritas. Jadi lo lebih tenang lagi nih untuk investasi di saham. Kalau digambarkan secara umum, beginilah bagan pasar modal, khususnya bagi lo yang mau berinvestasi saham. Kalau masih bingung juga, coba lo bayangin deh bentuk pasar. Gimana sistem pasar bisa berjalan dengan baik? Yang dimana pasar akan diawasi sama Dinas Perdagangan atau kalau di pasar modalnya OJK. Terus ada perusahaan yang ngelola pasar. Nah, kalau di pasar modal itu dikelola sama Bursa Efek Indonesia. Yang jadi penjual adalah perusahaan sekuritas. Produk yang dijual di pasar modal ada saham, suku atau obligasi, reksadana, dan lain-lain. Ingat, kalau mau beli saham harus dari perusahaan sekuritas. Sebenarnya hampir sama aja nih invest di saham ataupun jenis investasi lainnya. Bedanya, ada lembaga yang terlibat di investasi tertentu dan ada yang terlibat di semua jenis investasi di pasar modal. Jadi gimana? Setelah mengetahui struktur di pasar modal, khususnya saham, masih ragu untuk investasi saham di Indonesia? Kalau enggak, kita akan lanjut ke pembahasan yang lain. Kalau masih, coba lo ulangin nonton videonya atau lo tanya langsung di kolom chat. Nantinya bakal gue coba jawab. Kalau kebanyakan, gue akan coba buat video jawaban dari pertanyaan kalian. Jangan lupa luangin waktu entah setiap hari, pekan atau bulan untuk belajar investasi. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.